Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya yang nonton video ini dipermudah segala urusannya, amin. Semoga dijauhkan dari mara bahaya. Pokoknya moga-moga mbak-mbak semuanya rezekine barokah selalu, pokoknya sukses selalu neng perantauan, amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah informasi, dan ini informasi susulan tentang masalah kode etik atau kode praktek untuk mengatur agensi. Dan tentu ini juga menyangkut tentang sampean-sampean loh mbak yang bekerja di negara Hong Kong. Jadi ini lanjutan kan kawan, lanjutan dari video kemarin-kemarin. Lagi-lagi pembahasan mengenai tentang hutang yang dilakukan oleh PRT asing. Ini sudah aku bahas secara detail dan sebelumnya sudah aku bahas. Ini dimulai kasusnya seperti ini dan kemudian direvisi aturannya. Ini semua sudah aku bahas. Dan kali ini ada informasi lanjutan dari pemerintah Hong Kong mengenai sampean-sampean yang bekerja di negara Hong Kong. Oke, tak kasih sedikit itu ya cuplikan ya video kemarin. Jadi ceritanya kemarin ada sekelompok majikan yang mengajukan petisi ke pemerintah atau Departemen Tenaga Kerja, dan kemudian Departemen Tenaga Kerja itu merespon. Dan setelah itu adanya kritikan yang dikeluarkan oleh organisasi kan kawan. Dan kemudian setelah adanya kritikan dari organisasi, barulah Departemen Tenaga Kerja ini mengeluarkan aturan baru atau merevisi aturan lama tahun 2009, direvisi kembali aturannya tahun 2024 bulan kemarin. Dan setelah adanya revisi, majikan ini meminta lagi untuk diberi tambahan tentang aturan masalah sampai pinjam bank mbak. Dan kali ini pemerintah juga memberikan informasi terbaru mengenai kode praktek yang mengatur agensi dan juga PRT, tentunya majikan. Tetapi lagi-lagi ini banyak menguntungkan majikan, karena di dalam aturan kode etik itu juga mencangkut tentang masalah job hopping. Jadi silakan disimak, oke? Pertama, revisi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini mengatur agensi yang mana tujuannya adalah memerangi perilaku sampean-sampean loh yang suka gonta-ganti majikan. Jadi sampai itu dianggap gonta-ganti majikan, jadi sampai itu mempermainkan kerjaan Anda, sehingga sampean itu terlibat seperti job hopping ya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah akan menghukum agensi yang dengan jelas membuat laporan palsu yang membesar-besarkan kualitas sampean saat majikan mencari PRT asing di agensi tersebut. Contoh nih, dadai li kola cece hou gan lek cokan ya, li kola cece hou sek jui fong hou gan lek hou guai kui le sek hou to ye ya, kui le chen hai hou guai ya. Nah, tapi kenyataannya ketika bekerja di majikan tersebut, sampai niki nggak bisa masak lah, sampai itu kerja nggak bersih lah, karena dianggap kerja nggak bersih, nggak bisa masak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh agensi, maka agensi itu bisa dituntut secara hukum kawan-kawan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pemerintah ini merevisi bahwa aturan kode etik ini sebagai bentuk mentoleransi masalah eksploitasi. Artinya adalah tidak membiarkan agensi ini memeras majikan. Jadi ini aturan lagi-lagi berpihak sama majikan. Tapi ketika adanya desakan dari organisasi, berharap sekali aturan ini bisa diubah kembali ya kan kawan. Oke.
Kemudian yang keempat, dengan merevisi kode praktek yang mengatur agensi ini untuk menyalahi penggunaan kontrak yang terputus sejak awal atau tidak finish kontrak atau sampai ganti majikan. Dan ketika sampai ganti majikan iki yang menjadi pertanyaan besar dari pemerintah, apakah kalau ganti majikan membayar biaya agensi lagi atau bagaimana? Ini kemarin sudah kita bahas bahwa ini harus ada kesepakatan sejak awal bayar biaya cari CC atau PRT asing di agensi tersebut ini dikembalikan sepenuhnya biaya ketika sampean itu tidak finish kontrak atau sampean memutuskan kontrak kerja atau majikan memutuskan kontrak kerja, dibayar setengah atau penuh atau dikembalikan setengah atau penuh atau diganti dengan CC baru. Dan kemudian yang kedua, apakah agensi itu perlu membantu ketika PRT-nya itu tidak finish kontrak di agensi tersebut? Ini menjadi aturan juga. Apakah hal ini nanti bakal disetujui lagi apa enggaknya? Kita lihat kan kawan. Artinya kalau sampai tidak finish kontrak di agensi tersebut, bisa saja agensi tersebut itu dilarang membantu Anda mencarikan majikan lagi kan kawan. Itu intinya, oke? Oke kan kawan. Dan di situ juga dijelaskan bahwa komite dari urusan ketenagakerjaan atau Dewan Legislatif ini membahas tentang revisi kemarin, yaitu tentang aturan agar majikan itu membayar biaya agensi secara mencicil ketika mempekerjakan PRT atau mencari PRT-nya, ini untuk menghindari kerugian ketika sampai itu melakukan lompatan atau ganti majikan atau disebut sebagai job hopping. Jadi ini juga dipikirkan oleh Komite Urusan Ketenagakerjaan ketika ada majikan yang mencari CC di agensi tersebut, bayar penuh atau cuma setengah-setengah. Contoh nyicil dhisik. Contoh, oh kamu cari CC di tempatku, bayarnya sebesar 12.000, nyicilnya cuma 3.000 aja dulu. Seperti itu kan kawan. Jadi nyicil dulu, tidak langsung penuh. Jadi ini juga menjadi dasar untuk perubahan nantinya kan kawan. Oke, kemudian undang-undang yang direvisi ini mengharuskan lembaga penyalur kerja atau agensi ini untuk mencantumkan rincian biaya ini untuk melindungi agensi itu menipu majikan. Jadi itu harus benar-benar dirinci untuk apa, itu semuanya harus rinci dan juga dicicil kalau bisa. Jadi masalah dicicil ini juga perlu diputuskan ke depannya nanti atau dimasukkan ke revisi. Walaupun revisi terbaru dari Undang-Undang 2028 ini sudah disahkan sekitaran tahun 2024. Tapi ini juga menjadi pertimbangan nanti ke depannya. Oke. Anggota parlemen yang namanya Liu Shuwei ini juga khawatir bahwa beberapa agensi ini suka membesarkan PRT yang cari majikan di situ. Suka mengklaim, oh bisa masak, masakannya enak, oh pinter masak, ini itu pokoknya bisa sekali. Tapi kenyataannya cuman bisa masak mie. Jadi sampai dituduh oleh salah satu anggota dewan, katanya ada nih agensi yang membesar-besarkan sampean, tapi sampean itu kerjanya cuman bisa masak mie doang. Tapi sampai sini pernyataan dari anggota parlemen itu nggak masuk akal. Sampean kerja di Hong Kong di PT pasti diberikan pengalaman untuk ngetem ikan, masak sayuran, bagaimana. Ada sedikit-sedikit tentang masakan Hong Kong. Nggak mungkin sama sekali tidak diberikan pengetahuan atau studi tentang memasak di negara Hong Kong. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Menurut aku nonsens sekali anggota parlemen ini kan kawan. Oke, ini yang kedua ya. Jika agensi tersebut melakukan kebohongan
kepada majikan tentang kualitas CC-nya yang sudah aku bahas di depan tadi. Katanya sampean pintar masak, katanya sampean baik, tidak memiliki masalah. Tapi kenyataannya ketika bekerja di majikan tersebut Anda nggak bisa masak, bahasa grutal-gratul, maka si agensi tersebut itu bisa dilaporkan sebagai pelaporan palsu yang dilakukan kepada majikan kan kawan. Dan ini harus dihukum. Jadi gini Rek, kalau majikan baru ini mencari CC di agensi tersebut ya, bagaimana dia tahu kualitas CC barunya? Dengan cara dia meminta nomor kontak majikan lamanya kepada agensinya, dan agensinya ini harus wajib memberikan kepada majikan baru agar majikan baru ini mengetahui bagaimana kualitas mbak-mbak semuanya atau PRT asing di negara Hong Kong ini bekerja di majikan lama. Apakah sampean tuh memiliki masalah di majikan lama atau sampean keluar secara baik-baik? Jadi ini yang diminta oleh para majikan kan kawan, atau oleh para perkumpulan majikan tadi. Tetapi lagi-lagi perihal ini kan juga ibaratnya menyangkut tentang privasi majikan lain kan. Tetapi lagi-lagi majikan tetap mengusulkan seperti ini kan kawan. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya agensi memberikan kontak majikan lama Anda kepada majikan baru, bisa saja kan majikan lama Anda ini mengada-ngada bahwa sama tuh melakukan kesalahan besar, bahwa Anda itu nggak baik, bahwa Anda itu goblok, Anda nggak bisa masak, Anda bahasanya jelek, Anda kasar dan sejenisnya, Anda jorok dan sejenisnya. Ketika majikan lama itu tidak suka atau tidak rela sampai pindah di majikan baru kan bisa saja kan. Jadi di dalam posisi ini loh kan kawan, jadi kita tuh serba salah. Serba salahnya apa? Mereka maunya mereka tahu rekodnya kita tuh bagaimana di majikan baru, di majikan lama. Tetapi bisa saja kan mereka nanti mengada-ngada. Lagi-lagi kita serba salah. Ya kalau majikan lama kita ini rela kita pindah, kalau nggak rela ya lagi-lagi kita kayak buat mainan oleh para majikan, benar nggak? Jadi menurut aku di dalam kasus seperti ini kok malah menyusahkan kita juga. Tidak hanya menyusahkan agensi tapi menyusahkan kita. Lagi-lagi kita yang kena dampaknya kan bener nggak sih? Jadi kan lagi-lagi saya katakan kepada kawan-kawan semuanya, kalau seandainya kawan saat ini masih bekerja di majikan sampean baik, majikan sampean tidak melakukan pemukulan dan cerewetnya, ya semua majikan sama aja sih, rata-rata memang cerewet. Intinya kalau sampean masih bisa bertahan di majikan tersebut, bertahanlah. Karena belum tentu sampean pindah di majikan baru ini juga mendapatkan majikan yang lebih baik lagi, atau mungkin bisa jadi lebih buruk lagi. Kalau seandainya tuh majikan yang baru itu ibaratnya pengen tahu tentang masalah sampean di majikan lama, lah majikan lama nggak suka sama sampean, nanti mengarang-arang cerita kan seperti itu. Jadi lagi-lagi saya usulkan kepada kawan-kawan untuk hati-hati dan tolong mulai saat ini nabung lah. Karena kalau seandainya nanti aturan berubah, sampenku sudah memiliki uang Bali lah, tinggalkan Hongkong lah rek kan. Kita usulkan buat kawan-kawan semuanya. Intinya hati-hati negara Hongkong, nabungo, terus siap-siapkan diri Anda untuk pergi dari negara Hongkong jika aturan itu memberatkan sampean semuanya, Mbak. Oke? Kemudian Federasi Serikat Buruh Rumah Tangga ini juga tidak setuju tentang aturan terbaru itu, Rek. Nah, di dalam kasus ini, dalam poin ini, sampean setuju nggak? Silakan komentar. Dan bagaimana sih menurut sampean aturan-aturan yang sudah saya terperinci tadi?
Ada nggak sih yang membuat sampean jengkel? Silahkan komentar. Dan semoga dengan adanya informasi ini sampean tuh tahu tentang kondisi di lingkup sampean, nggak hanya gosip. Oke? Semoga bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.